Bapak Ibu yang terkasih, pada pagi yang indah ini, sebelum kita mendengarkan renungan pagi yang dapat menunjukkan hati kita dan mendamaikan hati kita, sebelum kita melakukan aktivitas, mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih, renungan pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 ini yaitu tertulis di dalam kitab Yakobus pasal 5 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Demikian firman Tuhan. Topik firman Tuhan pada pagi ini mengatakan kepada kita, berserahlah kepada Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang kukasihi dalam Yesus Kristus, ada seorang guru mengajukan pertanyaan kepada muridnya di kelas. Dia katakan demikian, ketika kalian dalam kesulitan, apa yang paling sering kalian lakukan terlebih dahulu? Lalu gurunya memberikan 3 pilihan. Pertama, berusaha mengatasinya. Kedua, menelepon teman dan menceritakannya. Ketiga, memohon pertolongan Tuhan. Dari 35 orang murid di dalam kelas itu, hanya 2 orang yang menjawab. Mereka katakan berdoa kepada Tuhan terlebih dahulu, yaitu poin nomor 3. Tapi kebanyakan dari mereka memilih nomor 1, yaitu berusaha mengatasinya. Dan yang lain memilih nomor 2, yaitu menelepon teman dan menceritakannya, curhat kepada teman. Dan semua itu sering kita lakukan tanpa kita sadari, saudaraku. Sering kita memiliki pilihan yang menurut kita itu benar. Tetapi mari kita lihat dalam tulisan Yakobus pasal 5 ayat 13 tadi mengatakan, kalau ada di antara kamu yang menderita, baiklah dia berdoa. Dan jika ada yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Tapi sering doa tidak menjadi tanggapan pertama atas permasalahan kita. Dan tidak kita pilih solusi yang terbaik. Pertama adalah kita berdoa kepada Tuhan, meminta pertolongan kepada Tuhan atau mengadu kepada Tuhan. Tapi kita sering mencoba memecahkan sendiri menggunakan keterampilan dan sumber daya dan finansial yang kita miliki. Dan seringkali kita anggap itu adalah jalan yang terbaik. Kita pakai tenaga, pemikiran kita, logika kita untuk membahas semuanya masalah tersebut. Dan apa yang terjadi? Kita sering terbentur dengan ragam persoalan dan kita tidak menemukan solusinya. Atau kita mungkin berpaling kepada teman-teman, seperti yang saya katakan tadi, curhat sana sini, tak telepon sana sini dan semuanya hanya bertujuan untuk memuaskan hati. Tapi jawaban dari segala persoalan itu tidak ada kita temukan. Nah, bahkan pada zaman saat ini, karena adanya sosmed, itu yang dipakai oleh kita semuanya. Kita memakai Facebook itu untuk curhat isi hati kita. Kita harapkan like sebanyak-banyaknya. Kadang ada yang memberikan like dan memberikan
tanggapan atau komen. Tapi kadang-kadang ada orang hanya tidak menanggapi atau tidak memberikan komentar bagi semua curhatan hati kita. Tapi jika tidak ada yang mengkomen sama sekali, kita juga merundung dalam kesedihan kita. Bahkan IG dan lain-lain kita pakai untuk curhat, hanya untuk memuaskan, tetapi tidak memberikan jawaban atas segala pertanyaan di dalam batin kita ini. Tapi ketika tak satu pun dapat menolong, barulah kita mencoba berdoa. Barulah kita kembali kepada Tuhan. Barulah kita sungguh-sungguh berdoa, menyampaikan keluh kesah kita. Lalu kita berdoa. Saudaraku, bahkan ada juga yang tidak mau berdoa walaupun dia memiliki masalah. Ada juga manusia seperti itu, tidak mau berdoa. Walaupun dia susah, walaupun dia senang, bergembira, dia tidak berdoa kepada Tuhannya. Karena orang-orang seperti itu menganggap bahwa itu semua bisa diatasi oleh dirinya sendiri. Jadi walaupun dia merasakan terpuruk saat ini, atau nanti suatu saat dia akan senang, bahagia, dia tidak mau memanggil Tuhannya di dalam doanya. Dia tidak mau memuji Tuhannya dalam nyanyiannya. Dia selalu mengeraskan hatinya. Nah, itulah yang dikatakan orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang tidak mau bersyukur di hadapan Tuhannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang kukasihi dalam Yesus Kristus, jika kita resapi dan pahami firman Tuhan pada hari ini, kita diingatkan oleh Tuhan untuk selalu mendekat kepadanya. Apapun situasi dan kondisi yang kita alami, baik itu sukacita, baik itu kita dalam keadaan duka cita, walaupun banyak pergumulan kita diundang Tuhan dan diingatkan Tuhan untuk selalu mendekat kepadanya. Karena Tuhan akan memberi sudut pandang yang baru terhadap situasi yang kita alami. Tuhan akan memberikan kekuatan, bahkan rohnya akan bekerja dan diberikannya kepada kita sudut pandang, cara kita memahami, melihat, meresapi penderitaan kita ataupun kebahagiaan kita dari sudut kacamata Allah. Dan Tuhan tahu bagaimana caranya untuk membantu kita setiap kita bertemu dengan ragam pergumulan-pergumulan dalam hidup ini. Dan Tuhan juga memberikan kita menjadi pribadi yang kuat, tangguh, kokoh, dan berani tampil beda sebagai anak-anak Tuhan yang diberkati. Itulah kuasa Tuhan. Makanya diingatkan setiap hamba Tuhan, setiap jemaat, setiap pribadi, siapapun dia, Tuhan mengingatkan kita, jika engkau menderita pada saat ini, berdoalah. Jika engkau juga bersukacita pada saat ini, bernyanyilah untuk Tuhan. Itu jalan yang terbaik. Kita datang berseru kepada Tuhan, menyampaikan semuanya, apapun yang kita rasakan saat ini. Dan roh Tuhan akan bekerja untuk membantu kita, memberikan sudut pandang, menyinari hati kita, agar kita bisa dapat menghadapi itu semua dengan kebahagiaan hati. Saudaraku, Tuhan Yesus selalu merenggangkan dan membuka tangannya dan ingin merangkul, memeluk kita, karena Tuhan tahu apa yang kita butuhkan saat ini, esok, dan seterusnya. Jadi datanglah kepada Tuhan,
tetaplah berdoa dan pujilah namanya. Berserahlah kepada Yesus. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang terkasih dalam Yesus Kristus, sungguh Tuhan, kami bersuka cita pada hari ini karena Engkau memberikan kepada kami firman-Mu yang membangkitkan semangat rohani kami, mengingatkan kami untuk tetap berada naungan kasih-Mu. Apapun yang kami rasakan, yang kami hadapi, yang kami gumulkan saat ini, baik kami dalam situasi sukacita, walaupun di dalam duka cita, banyak beban pikiran dan pergumulan pada pribadi kami sendiri, di tengah-tengah keluarga saat ini, dan di dalam segala pekerjaan kami. Tuhan, hanya Engkau yang dapat menolong kami untuk kami keluar dari segala persoalan-persoalan dan kesulitan-kesulitan hidup yang kami hadapi. Dan begitu juga ketika kami memperoleh berkat Tuhan, akhirnya membuat kami senang dan bahagia. Kami juga harus merespon itu semua dengan memuji nama-Mu dengan sepenuh hati kami. Bapa kami yang di surga, kami juga mau berdoa pada saat ini buat saudara-saudari kami Tuhan yang berulang tahun. Biarlah Engkau tambahkan umur panjang dan sukacita di dalam kehidupannya, supaya dengan tambah umur dia akan memakai berkat-berkat Tuhan, kesempatan untuk berkarya lebih banyak lagi untuk memuliakan nama-Mu. Dan bagi keluarga yang juga merayakan ulang tahun pernikahan mereka, siapapun itu Tuhan, biarlah Engkau selalu menjaga cinta kasih mereka dalam keluarganya, menambahkan berkat-berkat dan menambahkan kepada mereka roh pengertian untuk saling mengasihi dan mencintai. Dan begitu juga Tuhan, pada saat ini kami mau berdoa buat anak-anak kami yang terus giat belajar untuk menempuh cita-cita mereka. Tuhan, berikan kecerdasan buat anak-anak kami, supaya mereka semakin tekun belajar dan semangat belajar. Apapun yang dicita-citakan anak kami, Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi mereka. Dan begitu juga Tuhan, kami mau berdoa pada saat ini pada jemaat-Mu yang memiliki ragam persoalan di dalam kehidupannya. Damaikan hati mereka Tuhan. Dan bagi jemaat-Mu yang pada saat ini juga masih dalam keadaan sakit, dimanapun mereka Tuhan, baik mereka dirawat di rumah sakit ataupun mereka dirawat di rumah mereka masing-masing, tolong Tuhan, jaga mereka, berikan kesembuhan, berikan semangat bagi mereka Tuhan, agar mereka semakin kuat menghadapi itu, melawan penyakit itu. Akhirnya mereka memperoleh kesembuhan yang daripada Tuhan Yesus saja. Terima kasih Tuhan, segala anugerah dan berkat-Mu selalu kami rindukan, karena hanya pertolongan Tuhan kami bisa mengatasi semuanya. Dan berkati gereja-Mu Tuhan, agar semuanya, apapun yang kami lakukan untuk kemuliaan Tuhan, dapat terlaksana dengan baik. Terima kasih Tuhan, ampunkan segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Hanya dalam Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah dari Tuhan Yesus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya memberkati kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, dan kepada saudara-saudaraku, demikianlah renungan singkat pada hari ini. Tuhan akan selalu senantiasa menolong kita, menjaga kita. Tetap semangat, tetap kuat. Tuhan beserta kita. Amin.